warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A dengan saya sendiri Anissa Salsabila sebagai editor. Saya Nur Mu'inna sebagai videografer. Saya Rahmadani Takbiranti sebagai atlet atau pasien. Saya Nur Andini Pratiwi sebagai seorang fisioterapis. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan Bapak Khairul Fadli Mohtar Lutfi SFAM MBiomed yang telah memberikan kita tugas untuk membuat video tentang komunikasi terapeutik. Sebelum masuk di video ini, kita harus ketahui apa sih komunikasi kesehatan dan komunikasi terapeutik itu? Komunikasi kesehatan adalah proses berbagi informasi terkait kesehatan antara penyedia layanan kesehatan dan pasien, atau antara individu dan komunitas, dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Ini mencakup berbagai aktivitas, seperti kesehatan dan komunikasi interpersonal di lingkungan medis. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan praktik kesehatan yang baik, pencegahan penyakit, dan pengelolaan kondisi kesehatan yang sudah ada. Nah, selanjutnya komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh profesional kesehatan untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan. Ini melibatkan teknik komunikasi yang dirancang untuk membangun hubungan yang saling percaya dan mendukung memungkinkan pasien untuk merasa didengar dan dipahami. Komunikasi terapeutik fokus pada kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial pasien, dan sering digunakan dalam sesi konseling, terapi, dan interaksi medis lainnya. Tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan dan kesejahteraan pasien melalui interaksi yang empatik dan mendukung. Adapun tahap-tahap dari komunikasi terapeutik ya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan yang keempat tahap terminasi. Tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi, di mana pada tahap ini merupakan tahap persiapan yang dapat dilakukan oleh seorang perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Pada tahap ini, perawat mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri, serta menganalisis ketakutan dan kelemahan profesional dirinya. Perawat juga mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan akan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Contoh pertanyaan perawat kepada dirinya sendiri yaitu seperti apa yang akan saya tanyakan saat bertemu dengan klien nanti, bagaimana respon saya selanjutnya, adakah pengalaman interaksi yang tidak menyenangkan, dan bagaimana tingkat kecemasan saya. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi, di mana pada tahap ini yaitu awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini, perawat dapat memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya, memperjelas keluhan, masalah, atau kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien, serta merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi lokasi, kapan, dan lama pertemuan, bahan atau materi yang akan diperbincangkan, dan mengakhiri hubungan sementara. Tahap yang ketiga yaitu tahap kerja, di mana pada tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Fase kerja merupakan inti dari hubungan perawat dan juga klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, tahap terminasi, di mana tahap ini merupakan tahap akhir dari setiap pertemuan perawat dan klien dalam komunikasi terapeutik. Pada tahap terminasi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir, di mana pada tahap terminasi sementara yaitu merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien, akan tetapi perawat akan bertemu kembali dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada terminasi akhir yaitu pada tahap ini terjadi jika klien akan pulang dari rumah sakit atau perawat tidak berdinas lagi di rumah sakit tersebut. 3 hari sebelumnya.
Setelah olahraga. Sini saya bantu, Bu. Oke. Silakan, Bu. Boleh lihat kartunya, Bu? Saya cek dulu ya, Bu. Betul dengan Ibu Rahma? Betul. Bisa disebutkan tempat dan tanggal lahirnya, Bu? Bulukumba 12 Januari 2000. Oke, betul ya, Bu. Nah, baiklah. Sebelum ke tahap konsultasi, perkenalkan saya Andini sebagai fisioterapis yang akan menangani Ibu Rahma. Ibu bisa panggil saya Fisio Andini atau Ibu juga bisa memanggil saya Ibu Andini, senyaman Ibu saja. Oh, oke, baik, Fisio. Nah, baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan dan tindakan fisioterapis kepada Ibu, saya akan terlebih dahulu menanyakan bagaimana kronologisnya Ibu mengalami cedera. Apakah Ibu bisa ceritakan? Begini, Fisio. Kemarin 2 atau 3 hari yang lalu, saya kan lagi latihan lari di lapangan untuk persiapan pertandingan kampus. Tapi tiba-tiba kaki saya terkilir, Fisio. Tenang saja ya, Bu. Hal itu memang biasa terjadi ketika kita sedang berolahraga. Nah, untuk sekarang apa yang Ibu Rahma rasakan? Untuk sekarang ini kaki saya masih sangat sakit, Fisio. Jadi susah untuk melakukan kegiatan kayak jalan atau naik tangga begitu, Fisio. Dan juga ini kayak bengkak dan terasa panas, Fisio. Saya mengerti, Bu. Tapi Ibu jangan khawatir dulu ya, Bu. Kami sebagai fisioterapis akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Ibu. Kami juga telah menyiapkan perawatan dan latihan untuk mengoptimalkan fungsi dari pergelangan kaki Ibu supaya dapat berfungsi normal kembali. Oh, baik, Fisio. Maaf, Fisio, kira-kira perawatan dan latihan seperti apa ya, Fisio? Nah, baik Ibu, untuk perawatan dan latihan yang akan kami berikan kepada Ibu itu adalah perawatan dengan teknik isometrik dengan konsep kontra relax dan juga latihan stabilisasi serta latihan penguatan otot di area sekitar cedera untuk menopang sendi supaya Ibu Rahma tidak mengalami terkilir lagi di masa yang akan datang. Oh, iya, Fisio, paham. Nah, baik, kalau begitu Bu, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, Bu. Saya izin untuk memeriksa kondisi Ibu Rahma ya. Silakan, Bu. Proses pemeriksaan. Baik Bu, setelah dilakukannya pemeriksaan tadi, izin untuk memperjelaskan hasil pemeriksaan saya terkait kondisi Ibu Rahma.
saya sudah mendapatkan bagaimana data kondisi Ibu Rahma. Nah, adapun proses rehabilitasi ini akan saya lakukan secara intensif untuk Ibu. Nah, untuk saat ini Ibu Rahma sebaiknya menghindari aktivitas yang banyak menggunakan kaki, terkhususnya kaki kiri Ibu. Nah, apabila Ibu merasakan nyeri di bagian pergelangan kaki Ibu bisa mengompresnya dengan air dingin. Dan kalau Ibu sudah kompres dengan air dingin tapi masih juga terasa nyeri, saya bisa meresepkan Ibu obat anti nyeri. Dan apabila Ibu sudah mengonsumsi obat nyeri tersebut tetapi masih nyeri juga, Ibu bisa segera menghubungi saya. Oh iya, baik Visio. Terima kasih banyak Visio atas pelayanannya. Baik, sama-sama Ibu. Sudah seharusnya saya sebagai fisioterapis untuk membantu Ibu dalam proses pemulihan Ibu. Nah, untuk 2 minggu ke depan Ibu silakan datang kembali untuk memeriksa bagaimana tingkat pemulihan cedera Ibu. Oh, jadi 2 minggu ke depan saya datang lagi ke sini ya Visio? Iya, betul sekali Ibu. Nah, untuk selama 2 minggu ke depan apabila Ibu mengalami keluhan lagi, silahkan hubungi saya. Dan untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak atas kunjungan Ibu Rahma. Semoga lekas sembuh ya Bu. Iya, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga.